Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam penelanjangan Tuhan. Makam ini disebut juga dengan makam ahlul akhirat atau makam hakikat semata. Makam ini sangat dahsyat sekali. Ia di luar dari akal orang banyak, dan ia tidak berpegang kepada kulit lahir saja. Daripada nas dan dalil lagi, ia telah menyeberang daripada nas dan dalil yang ada saat ini. Ia tidak berpegang dengan kata-kata yang ada ini lagi, dan tidak bersandar kepada hukum-hukum lahir lagi. Ia berdiri sendiri menurut kata sirnya. Inilah yang menjadi hukum baginya. Jadi yang beginilah yang hamba katakan sangat dahsyat sekali dan sangat hebat sekali. Apa katanya? Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Tidak ada engkau melainkan aku. Tidak ada aku melainkan engkau. Engkau dan aku adalah esa. Engkau lenyap, aku bernyata. Aku lenyap, engkau pun nyata. Engkau dan aku telah lenyap di dalam kefanaannya. Kefanaan lenyap di dalam keesaannya Tuhan. Keesaan lenyap di dalam kekidaman. Kekidaman lenyap di dalam kebakoan. Akhirnya fana dan bako dalam keagungan. Kini tiada lagi kelihatan makhluknya. Hamba dan Tuhan hanyalah asma. Hamba itu berarti aku. Tuhan itu berarti Allah. Hamba dan Tuhan adalah satu. Aku dan Allah juga satu. Kalau dihimpunkan menjadi aku Allah, lenyap aku, tinggallah Allah. Fana huruf Allah, timbullah kosong. Kosong huruf, kosong asma, kosong suara, kosong segala-galanya, dan tidak ada apa-apa. Tiada terhingga. Akhirnya di dalam kekosongan nampak jelas wujud membayang. Bayangan Allah adalah alam. Terpandang kepada Allah nampak jelas wujud yang sebenarnya, karena ia tiada boleh pisah walau sebentar. Jadi bagi orang yang berada pada makam penelanjangan Tuhan, berkata dengan sembarang kata, tapi jadi. Apa yang dikehendaki pasti jadi. Hanya orang banyak tidak mengerti dan tidak paham dengan apa yang dimaksudkannya. Contoh banyak sekali wali-wali Allah yang terdahulu. Hamba pribadi telah banyak membuktikan apa-apa yang terjadi di luar nalar, di luar kemampuan orang umum atau awam. Siapa boleh percaya, silahkan percaya. Siapa yang tidak mau percaya, silahkan tinggalkan ajaran ini. Katanya lagi, akulah yang bernama cinta, akulah yang bernama hak, akulah yang bernama surga dan neraka itu. Akulah yang bernama Zatul Haq, Sifatul Haq, Asmaul Haq, dan Af'alul Haq. Hakul Haq adalah hak Ta'ala, itulah aku. Ta'ala itu namaku yang rahasia di dalam alam ini. Ruhul Haq, rahasia hamba, namaku disebut setiap saat. Apabila orang menyebut Ta'ala di dalam bacaannya, atau dalam hatinya, atau di dalam diamnya, maka tersebut semakin di dalam namaku. Akulah Ta'ala itu dan akulah rahasia itu. Berarti hamba Allah yang memberi nama, yang empunya nama. Hamba Allah berarti aku Allah. Nama yang dihantarkan kepadaku nyata daripada Allah. Tiap nama-nama seorang itu mengandung hikmah. Hikmah itu bertepatan dengan pemberian nama itu. Akulah yang hamba dan akulah yang Tuhan. Akulah yang bernama hak itu, dan akulah yang nyata dan yang gaib itu. Aku jua yang lahir dan aku jua yang batin.
Aku yang hidup yang tiada mati, dan apabila aku tiada lagi dalam panah ini, janganlah mencari aku. Aku tetap ada setiap orang yang beriman kepada Allah. Bila engkau hendak bertemu aku, pandanglah dirimu. Itu aku. Tidak ada aku, melainkan aku dalam keseluruhannya. Akulah yang bernama alam ini, dan akulah yang bernama akhirat itu. Tidak ada aku lihat di dalam sesuatu itu, melainkan aku melihat aku. Aku itu telah lenyap dalam keakuanku, sehingga tidaklah aku melihat kehambaanku lagi. Dan aku telah bernyata di dalam aku, sehingga hapuslah mulutku dan hatiku mengata aku. Kini aku tidak berkata dengan lidah lagi, tidak dengan hati lagi, dan tidak dengan buat dan jantung lagi. Ta'ala ridho kasih sayangku, ta'ala rahmat itu selimutku, ta'ala nikmat itu rasaku, ta'ala hikmah itu rahman dan rahimku, ta'ala sunnah itu aturanku, ta'ala soleh itu ilmuku, ta'ala adil itu kekuasaanku, ta'ala ispiah itu kemauanku, ta'ala doim itu rahasia pribadiku, ta'ala alaih itu kalamku, ta'ala jalal itu kemesraanku, ta'ala jamal itu keelokanku, ta'ala kahar itu kekerasanku, ta'ala kamal itu kesempurnaan dan kemuliaanku, ta'ala kib itu kesatuanku bagi seluruh alam. Demikianlah sebagai penutup dari pembukaan rahasia yang terkandung pada kejadian dunia dan akhirat dan amalan akhir kalam sebagai harta dan perbendaharaan gaib yang untuk muslimin dan muslimat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.